Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam khaina rabbana bisalam adkhilnal jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat usia, nikmat kesempatan hidup, kemudian nikmat nasrullah, pertolongan Allah. Insyaallah kita diberi kekuatan untuk senantiasa menyembah Allah, salat 5 waktu bersama di masjid, insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta keberkahan kepada Allah atas kehidupan kita, agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Dari yang hina, air mani yang hina ayah ibu, kita jadikan manusia sempurna. Sebab itu Allah jadikan kita manusia sempurna, diberi hidayah, kemudian menyembah Allah, hamba Allah, lalu dimasukkan surga. Itulah Allah al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah pencipta, Allah pemberi rupa, Allah pencipta yang baru, Allah pemberi rupa. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia dengan bersaksi bahwasanya tidak yang berhak disembah selain Allah, dan bahasanya aku Rasulullah disertai keyakinan hati, kecuali wajib baginya masuk surga. Dalam riwayat lain disebut kecuali Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad Nasai, insyaallah. Amin. Dari hadis sahih baginda Rasulullah alaihi wasallam bersabda, dengarkanlah berita gembira untukmu dan sampaikanlah kepada yang lain. Barang siapa ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wajib baginya masuk surga. Ini nilai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan amalan sedikit akan berpahala banyak. Amalan yang dilakukan agar dilihat dan dipuji orang lain meskipun banyak akan sia-sia di sisi Allah. Bahkan akan menyelakakan pelakunya. Sebaliknya amal yang dilakukan dengan ikhlas, biarpun sedikit, itu sudah mencukupi. Oleh karena itu, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, maka suatu saat dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT dan ia pasti akan masuk surga. Tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Mungkin karena dosa-dosanya ia disiksa terlebih dahulu di neraka, namun hal itu bukan satu keharusan, karena jika raja dari segala raja yaitu Allah SWT menyukai keikhlasan seseorang dan amalannya, maka dia bisa saja mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tetapi bila kita tidak betul-betul mentaati Allah yang Maha Mulia, sedangkan Dia adalah yang Maha Kasih Sayang kepada kita, maka alangkah ruginya kita ini.
Pendek kata, banyak sekali hadis menerangkan janji-janji bagi orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, namun hal itu mengandung dua kemungkinan. Apakah orang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu akan disiksa dahulu akibat dosa-dosanya, kemudian dimasukkan surga sesuai dengan kaidah umum? Atau Allah SWT dengan kemurahan dan kasih sayangnya akan mengampuninya dan memasukkannya langsung ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu, insyaallah, amin. Ketika Syekh Yahya bin Ahtam rahmatullah alaih, seorang ahli hadis, wafat, seorang melihat dalam mimpi. Orang itu bertanya kepada beliau mengenai keadaannya. Dia menjawab, aku diadili oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman kepada aku, hai pendosa tua, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Lalu Allah SWT menghitung dosa-dosa aku, berkata, ya Allah, telah sampai kepadaku darimu sebuah hadis. Allah SWT bertanya, hadis apa itu? Aku berkata, aku mendengar dari Abdul Razak yang mendengar dari Ma'mar, dan Ma'mar mendengar dari Zuhri. Zuhri mendengar dari Urwah, dan Urwah mendengar Sayyidatina Aisyah, bahwa baginda Rasulullah SAW meriwayatkan dari malaikat Jibril alaihissalam yang dari Allah SWT. Engkau berfirman, aku malu menyiksa seorang muslim yang sudah beruban, sudah tua, dan aku akan memaafkannya. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku adalah orang yang sudah tua. Lalu Abdul Razak berkata benar, Ma'mar berkata benar, Zuhri berkata benar, Urwah berkata benar. Apa yang dikatakan Sayyidatina Aisyah adalah benar, dan apa yang disatakan Rasulku adalah benar. Jibril juga benar, dan aku adalah yang maha benar, as-siddiq. Selanjutnya Yahya rahmatullah berkata, lalu aku masuk surga, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada satu amalan pun kecuali antara dia dan Allah SWT ada hijab selain ucapan la ilaha illallah dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Mardawai dan Kitabul Mansur. Tanpa hijab maksudnya lah kedua amalan tersebut dikabulkan oleh Allah SWT dengan cepat. Dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya untuk sampai kepada Allah SWT. Tertulis sebuah kisah mengenai seorang raja kafir sangat kejam dan sangat membenci kaum muslimin. Kebetulan ia mengalami kekalahan dalam pertempuran, sehingga tertahan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin telah banyak menderita karena perbuatannya. Oleh karena itu kaum muslimin ingin membalasnya. Kemudian ia dimasukkan dalam sebuah periuk besar berisi air mendidih. Pada mulanya ia menyebut dan memohon bantuan kepada berhala, tetapi ketika ia merasa hal itu tidak menolongnya, ia langsung memeluk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan seperti itu, jelaslah ia membaca kalimat tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan. Allah SWT langsung menurunkan pertolongannya, maka turunlah hujan yang sangat deras sehingga memadamkan kobaran api. Periuk untuk merebus air pun menjadi dingin. Lalu datanglah angin topan besar yang menerbangkan periuk itu, sehingga terdampar di sebuah kaum penduduknya masih kafir. Raja masih menyebut kalimat tersebut dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya dengan rasa takjub heran. Ketika mereka menanya raja, maka ia menceritakan seluruh peristiwa yang dialami sehingga semua penduduk masuk Islam. Kota masuk Islam, insyaallah. Dari Sayyidina Itban bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah bersabda, tidak akan datang seorang hamba pada hari kiamat nanti yang ia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata ikhlas karena Allah SWT, kecuali akan diharamkan api neraka, insyaallah. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi, Kitabul Mansur. Barang siapa dengan ikhlas mengucapkan kalimat thayyibah, maka ia diharamkan dari api neraka. Hal ini dibatasi dengan syarat ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Atau yang dimaksud dengan diharamkan dari api neraka adalah haram kekal di neraka. Namun siapakah yang dapat menghalangi jika Allah SWT mengampuni semua dosa orang yang mengucapkan kalimat thayyibah dengan ikhlas? Kalimat thayyibah adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebuah hadis menyatakan bahwa pada hari kiamat Allah SWT berfirman kepada seseorang, kamu telah berbuat dosa ini dan itu,
Setelah disebut dosa-dosanya, orang itu merasa dirinya pasti akan binasa karena dosa-dosanya. Dan ia mengakui tanpa bisa mengelak. Namun Allah SWT berfirman, ketika di dunia aku menutupi aibmu, maka hari ini pun aku menutupi aibmu. Aku mengampuni dosa-dosamu. Banyak sekali hadis yang bernada demikian, sehingga tidak heran jika ahli zikir pun akan diperlakukan seperti itu. Nama Allah SWT penuh dengan keberkahan, maka bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan bosan dalam membacanya. Betapa beruntung orang-orang yang memahami keberkahan kalimat suci ini, sehingga ia menghabiskan umurnya dengan mewiridkan. InsyaAllah, amin. Sayyidina Yahya bin Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika terlihat Talha sedih sekali. Maka orang-orang bertanya, mengapa kamu sedih sekali? Ia menjawab, sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang tiada seorang hamba pun yang membacanya pada saat menjelang matinya kecuali Allah SWT akan menghindarkan darinya dari segala penderitaan dan wajahnya akan bersinar dan ia akan melihat apa yang menggembirakannya. Namun aku tidak mampu bertanya kepada beliau kalimat apa, sehingga beliau wafat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengerti kalimat itu. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu melihat dengan apa itu, ia berkata, aku tidak mengetahui sebuah kalimat pun yang lebih agung dari kalimat yang baginda Rasulullah SAW menyuruh pamannya untuk mengucapkan ketika akan wafat, yaitu la ilaha illallah. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu berkata, demi Allah inilah kalimatnya, demi Allah inilah kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis-hadis baginda Nabi SAW dapat dipahami bahwa kalimat thayyibah mengandung nur dan sumber kebahagiaan. Di dalam kitab Al-Munabbihat, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kegelapan itu ada 5 dan lampunya pun ada 5. 1. Cinta dunia adalah kegelapan dan lampunya adalah takwa. 2. Perbuatan dosa adalah kegelapan, lampunya adalah taubat. 3. Kubur adalah kegelapan, lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 4. Akhirat adalah kegelapan dan lampunya adalah amal soleh. 5. Sirat adalah kegelapan dan lampunya adalah keyakinan. Pendengar yang dirahmati Allah, insyaallah kita bisa menyelami dan memaknai dan mengamalkan niat amal dan sampaikan insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah kalimat-kalimat thayyibah yang dengan mengucapkan dengan ikhlas saja Allah sudah jamin. Allah sudah jamin masuk surga. Allah sudah jamin masuk surga. Dengan ikhlas saja mengucapkan sudah jamin masuk surga. Subhanallah, inilah keagungan kalimat thayyibah ya ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Itulah 4 rangkaian kalimat thayyibah ya ini mensucikan Allah. Tasbihat, kemudian memuji Allah, tahmid, mentauhidkan Allah, tahlil, la ilaha illallah, dan membesarkan Allah, untuk takbir insyaallah. Amin. Benar rahmati Allah. Sehingga kita wajib mengucapkan dengan ikhlas supaya kita masuk surga. Kita ucapkan, kita zikirkan tiap saat, tiap waktu. Lalu kita lafazkan la ilaha illallah sebelum kita, Muhammadur Rasulullah sebelum kita wafat. Kita talqinkan daripada ayah ibu kita, kerabat kita yang mau wafat sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah janji Allah. Janji adalah benar insyaallah. Inilah kemuliaan Allah. Sehingga kita dimampukan oleh Allah. Nanti saat kita sakaratul maut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, inilah jaminan surga. Wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa di akhir hidup sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin surga.
ini sebagai kesenangan masuk surga ini. Kita ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terjamin masuk surga. Bila pendengar rahmati Allah, semoga apa yang saya ucapkan insyaallah bisa jadi asbab hidayah kita insyaallah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa hamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.